Aturan OJK yang satu ini bikin banyak pinjol legal berguguran dan paling banyak membuat pinjol legal itu ditutup atau izinnya dicabut. Nah, aturan apa itu? Aturan ini adalah aturan modal minimum ekuitas atau ya anggap aja gampangannya pinjol ini minimal punya uang berapa sih? Baru dia bisa terus beroperasi dan itu dicek secara kuartal. Kalau tidak salah, minimal itu 12,5 atau 25 miliar gitu ya. 12,5 itu harus ada endapan uang segitu ya. Minimal segitulah ya. Cuman saya untuk detailnya saya nggak tahu. Tapi kalau kita lihat dari berita-berita belakangan ini, banyak banget pinjol-pinjol yang gugur karena hal tersebut. Nah, baru-baru ini kan ada 2 lagi kan yang gugur karena nilai tersebut. Dan masih dinego, masih diperjuangkan untuk bisa mencapai nilai ekuitas tadi agar dapat izin OJK lagi. Nah, sebenarnya apa sih hikmah dari semua ini dan apa ngaruhnya buat teman-teman yang gagal bayar atau telat bayar? Sebenarnya ini nggak ada ngaruh secara langsung. Kenapa? Ini nggak ada hubungannya dengan kalian. Ini murni urusan pinjol dengan pemerintah. Tapi di sini kalian harus berbesar hati, kalian harus tambah semangat, kalian harus yakin bahwa pinjol pun sebenarnya juga tertekan. Pinjol pun sebenarnya juga dikekang oleh pemerintah agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang aneh-aneh. Dan kalian pun sebenarnya, ya kalau masalah galbek kayak gini, pemerintah itu udah ngatur sedemikian rupa agar teman-teman aman, agar teman-teman dilindungi, agar teman-teman tidak dirugikan sebesar-besarnya. Contoh aturan yang simpel adalah utang tidak boleh bunga dan denda tidak boleh melebihi dari hutang pokok. Itu kan sudah melindungi banget agar utang kita tidak bertumpuk-tumpuk, cuman maksimal jadi 2 kali lipat, itu udah melindungi banget. Bahkan kalau udah telat lebih dari 3 bulan, 4 bulan, pemerintah udah menyarankan, ya udah, nggak usah ditagih lagi, masukkan aja ke Slik OJK, biar orang itu nggak kena sanksinya, sanksi itu, sanksi administratif yang melekat terus gitu loh. Tapi karena banyaknya pinjol yang cash flow-nya terganggu, yang tidak bisa memenuhi syarat aturan OJK tadi, yang akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang cenderung pelanggaran. Nah ya, udah cash flow-nya nggak lancar, nggak bisa memenuhi kuota untuk dana mengendapnya, ya mereka lama-lama pasti akan berguguran satu persatu ya. Jadi yang nasabah galbay di sini buat teman-teman yang telat bayar gagal bayar, nggak usah takut, nggak usah panik. Ikhlaskan semuanya, pasrahkan sama Tuhan, teruslah berdoa, maksimalkan kerja kalian, usaha sampingan kalian, insya Allah semuanya aman. Nggak usah panik, nggak usah takut, nggak usah ragu. Ya, sekali lagi saya ingatkan, perbanyak doa, perbanyak ibadahnya, perbanyak berbuat baik kepada orang lain, bantu apapun itu nggak harus uang. Ingat, jika kita mempermudah urusan orang lain, maka urusan kita insya Allah akan dipermudah. Itu, coba terapkan itu dan kuncinya insya Allah teman-teman pasti akan jauh-jauh lebih enak, jauh lebih baik. Ini tidak akan bisa nge-switch hidup kalian 180 derajat. Enggak. Pelan-pelan hati kalian, pikir kalian akan terpupuk, ikhlas, pasrah, dan sebagainya. Sehingga teman-teman udah nggak pusing lagi soal pinjol dan insya Allah akan jadi jalan terbaik buat teman-teman sekalian. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.